5 tips buat kalian yang baru main Plant vs. Brainrot. Tips pertama dari gua yaitu kalian gak usah nge-collect Brainrots-nya satu-satu. Maksudnya gimana tuh? Jadi kalian gak usah tuh kayak gini, ambil duitnya. Gak usah kayak gitu. Karena sebenarnya ini ada fitur hidden di mana kalian cukup tekan inventory. Habis itu kalian langsung klik nih, equip best Brainrots. Ini otomatis langsung nge-collect semua duit yang ada. Jadi kayak ini fitur tidak terpublikasikan secara umum, tapi ini adalah fitur auto collect. Jadi kayak wah mantep banget, auto collect gak usah bayar. Biasanya kan game-game lain kalau mau auto collect itu bayar ya. Tapi kalian cukup dari inventory, klik, udah langsung ke collect semua. Terus tips kedua dari gua adalah kalian harus nabung. Ya benar, kalian harus nabung. Jadi misalnya di sini nih duit gua ada 60 juta ya, 60 M. Terus gua buat upgrade satu slot lagi, itu harganya 50 M. Tapi gua memilih untuk tidak upgrade. Kenapa? Karena gua butuh duit gua minimal itu 100 M. Kenapa demikian? Karena sekarang gua lagi menunggu yang namanya ini nih. Yang namanya adalah Mr. Carrot Seed. Gua lagi nunggu ini. Jadi jangan sampai kalian upgrade slot Brainrot kalian, tapi kalian tidak menyisakan duit 50 M. Terus kalau misalnya mau nabung buat Tomatio, boleh gak? Boleh. Cuman Tomatio agak berat ya. Dia ada di 125 M. Jadi buat gua yang masih achievable itu Mr. Carrot Seed. Karena kenapa? Mr. Carrot Seed nih, kalian lihat. Ini base-nya aja udah 3,8K. Itu tuh udah kayak wah GG banget. Gue mesti banget itu punya pet lain, kayak contoh misalnya eggplant yang gold sebanyak 4. Jadi kayak satu Mr. Carrot itu udah setara dengan hampir 4 eggplant. Jadi kayak buat gua nabung minimal kalian harus punya di pegangan itu sekitar 50 M. Karena kenapa? Karena kita mengincar Mr. Carrot Seed. Kalau misalnya kalian masih awal-awal gak bisa dapat Mr. Carrot Seed, nabung sebelumnya, yaitu Carnivorous Plant, jadi 25 M. Pokoknya ngikutin sesuai dengan kapasitas kalian farmingnya kuatnya berapa. Jadi jangan langsung spend habisin duit kalian karena di sini plant itu sangat penting. Tips ketiga, ingat di sini kita harus rutin yang namanya rebirth. Dan ketika kita rebirth, itu kita akan kehilangan seluruh Brainrot kita. Jadi seluruh Brainrot kita yang ada di sini itu bakal hilang. Termasuk upgradean yang ini itu juga bakal hilang. Jadi semuanya bakal hilang. Yang stay apa? Yang stay adalah tanaman kalian. Jadi kalian tuh harus fokusin di tanaman. Ini contoh, gue bikin di sini armada depan. Ini buat tanaman yang full defense. Dan ini tanaman tumbal. Nanti gue jelasin di tips berikutnya. Jadi ingat, ini game tentang tanaman. Kalian harus fokusin upgrade di tanaman dulu. Baru kalian fokus ke Brainrots. Brainrots itu cuman kayak ya penghasil duit aja gitu. Jadi gue lebih prefer fokus ke tanaman. Dan tips keempat adalah kalian harus plant and replant. Maksudnya gimana tuh? Maksudnya kayak gini. Ini contoh gue udah tanam sunflower. Karena sunflowernya jelek, langsung gue pungut semua. Terus yang gue lakukan adalah gue buka seed, gue tanam lagi tanaman yang baru. Karena kenapa? Karena tanaman ini tuh sewaktu-waktu bisa jadi gede gitu loh. Contoh di sini gua punya sunflower yang cukup gede, atau misalnya watermelon deh. Ini gue punya watermelon, dia base-nya itu 750 damage. Tapi gua hoki dapet yang mutasi frozen, lihat damage-nya jadi berapa? Jadi 3,3K. Itu nyaris naik 3 kali
lipat gitu. Jadi kayak wah, ini sih game kalian kudu wajib plan dan replan. Dan jadi ya udah, gue bikin nih di sini pembatas, ini tanaman yang fix yang gak gue gonta-ganti kecuali gue dapet tanaman yang lebih bagus, dan ini tanaman coba-coba gue. Jadi biar lebih gampang ngezoningnya. Terus berharap kalian bisa dapet tuh contoh dragon fruit gua itu dapat mutasi gold, dan ini baru kelihatan setelah 100% tumbuh. Jadi nggak kayak grow a garden di mana kalian udah bisa lihat dari awal jebret. Ini nggak ada, ini tunggu 100% baru kita bisa lihat mutasinya apa aja. Dan tips terakhir dari gua yaitu jangan nyalain auto sell. Ya, benar. Jangan nyalain auto sell. Kenapa? Karena auto sell di sini tuh masih apa ya, gue bilang masih jelek gitu loh. Masih burik. Kenapa? Ini gue ambil contoh. Ini kalau gue centang yang rare, berbagai jenis rare pasti kejual. Kalau gue centang epic, semua jenis epic, nggak peduli mutasinya apa, itu pasti juga kejual. Dan kalau gue centang legendary, semua yang legendary, nggak peduli apapun mutasinya, juga pasti kejual. Dan apalagi kalian jangan sampai ngecentang satu pun yang ada di mutasi. Kenapa gitu? Misalnya kalian mau centang yang normal, itu nggak peduli rarity-nya apa. Mau kalian dapat secret, mau kalian dapat limited, mau kalian dapat godly, asal brain thoughts-nya nggak ada mutasi atau normal, itu otomatis kejual juga. Jadi kayak belum bisa dikombain gitu. Belum ada case di mana gue cuman mau yang rare semuanya epic yang nggak ada mutasi, itu belum bisa. Jadi jangan nyalain auto sell kalian kecuali kalian set yang di rare. Contoh gue cuman set di rare doang. Karena kenapa epic gak gue inin sih? Karena kalian lihat deh brain thoughts gue. Di sini gue punya 3 epic. Terus di sini 3 epic lagi. Ini 2 epic lagi. Godly gue cuman 1, 2, 3, 4. Dan epic gue itu ada 8. Jadi epic itu tuh masih kepake banget, apalagi yang kalian punya banyak mutasi-mutasi besar. Kayak contoh, nih gue dapet yang rainbow, itu naiknya lumayan, berasa banget, duitnya juga lumayan. Jadi kayak jangan sembarangan jual yang epic, karena yang epic itu masih menjadi pencari nafkah gue gitu loh. Jadi kayak ya udah matiin auto sell dah. Kalau yang rare boleh lah, rare lumayan nyampah soalnya kan ya. Jadi gitu aja sih tips dari gue selama gue bermain beberapa saat di Plants vs Brain Rot ini. Jujur gue lumayan ketagihan ternyata ya. Awalnya gue kira ini game apaan, tapi lama-lama kok menyenangkan. Jadi ya udah, silakan like kalau suka video ini, silahkan subscribe kalau kalian mau dapet tips atau update tentang game-game di Roblox, terutama Grow a Garden, Plants vs Brain Rot, atau misalnya Blox Fruit juga. Jadi ya udah gitu aja videonya. See you on the next video. Bye-bye.